Antah sape, antah cebada, dimakan orang di hari sanjo. Antah dape, antah ko indak, dicubo-jubo bapidato. Sanjo tibo harilah kalam, langi kalau turlah rinai. Sedi kironyo manjawe salam, tando pidato kaamu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi ja'ala islami wa aqidah wa ja'ala qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia dawlatan mustaqim wa bil Pancasila falsafah wa bil undang-undang dasar asasah wa Sabang ila Merauke wa Aceh wa Papua Donggala porak-poranda wilayah krisis moneter wa BBM wa Pertalite wa solar wa bensin wa Insinyur Joko Widodo la'allabut thayyibah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang gantengnya mirip Arjuna dan cantiknya mirip bidadari syurga, dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah menawan mawar berduri tertata rapi di tepi pagar. Perkenalkan saya Dewan Juri, Mairefda, peserta dari IAIN Batu Sangkar. Berdiri saya di sini bukan bermaksud menggurui, melainkan tolibul ilmi. Syukur-syukur berkenan di hati juri, dompet saya terisi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Zakat. Dewan Juri dan kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, namanya fid dunya hasanah. Yang kedua, tujuan jangka panjang, namanya wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk mencapai dua tujuan tersebut, tentu kita membutuhkan alat untuk menggapainya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 11, yaitu disebutkan dua alat yang dapat kita gunakan untuk meraih tujuan tersebut. Yang pertama namanya anfus, yaitu kekayaan dalam kepribadian seseorang seperti kemampuan, keahlian, jabatan, dan kepintaran. Yang kedua amwal. Amwal adalah harta benda yang kita miliki maupun kita kuasai, seperti rumah, tanah, perkebunan, pertanian, DLN. Betul? Nah, itulah dua alat yang dapat kita pergunakan. Karena dia alat, selayaknya kita perlakukan sebagai alat. Jangan kita jadikan alat sebagai tujuan. Karena jika alat kita jadikan tujuan, maka tujuan kita yang sesungguhnya akan sirna. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang segala sesuatunya berpedomankan kepada Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk memfungsi sosialkan harta kita tersebut. Salah satunya melalui zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang karena telah mencapai haul dan nisabnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warqa'i ma'ar raqiin. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, apa pentingnya zakat? Yaitu yang pertama, zaku amwalakum bizzakat. Zakat dapat membersihkan harta kita. Boleh jadi dalam harta yang kita peroleh terdapat unsur subhat maupun haram. Meski dalam hati kita telah begitu yakin bahwa harta yang kita raih itu diraih dengan cara yang halal tanpa ada unsur haramnya. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allahu a'lam, hanya Allah lah mengetahui segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita keluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Bukan berarti di sini kita boleh meraih segala sesuatu atau mencari rezeki dengan cara yang haram lalu membersihkannya dengan cara zakat.
itu sangatlah salah. Yang kedua, menyelamatkan orang kaya dari sifat kikir, pelit, dan sombong. Yang hobinya jama'a malau wa'addada, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung, yang hanya sibuk dengan dunianya, namun enggan memberlanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih menyedihkan, mengerikan, bahkan sangat memalukan, dia tega melihat tetangganya dalam keadaan kelaparan. Padahal Rasulullah pernah bersabda, tidaklah beriman seseorang kepadaku apabila dia kekenyangan dalam semalaman, sementara tega melihat tetangganya dalam keadaan kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Na'udzubillah. Yang ketiga yaitu mengeluarkan hak orang lain dalam harta kita. Di dalam harta kita tersebut terdapat hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Zakat dapat mengentas kemiskinan, tentunya dengan cara diberikan kepada orang yang tepat, bukan orang yang salah, bukan orang yang sembarangan. Orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8. Nah, siapa orang yang 8 tersebut? Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yakninya yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, itulah 8 orang yang berhak menerima zakat. Di sini tidak disebutkan bahwa anak yatim berhak menerima zakat. Namun bukan berarti kita cap bahwa anak yatim tidak boleh menerima zakat. Boleh anak yatim menerima zakat apabila ia tergolong kepada salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang berhutang merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, orang yang berhutang itu ada 2 kategori. Yang pertama namanya dainin, yaitu orang yang berhutang umum biasa seperti kredit motor, kredit rumah, kredit mobil, dan lain sebagainya. Sementara di dalam ayat ini yang dijelaskan bahwa orang yang berhutang tersebut adalah warimin, orang yang berhutang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai dewan juri yang arif dan bijaksana, kawan-kawan yang ganteng dan cantik mempesona, jika kita telah memiliki harta dan sesuai ketentuannya kita telah diwajibkan membayar zakat, maka keluarkanlah. Zakat itu ringan namun berat di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.